Ini adalah ekstrak dari cangkang telur. Kita campur dengan silika dulu. Nah, ini kita campur menjadi satu. Cairan ini akan kita fermentasikan kurang lebih selama 24 jam dan baru kita bisa aplikasikan di lahan sawit petani yang terkena penyakit antrak. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Assalamualaikum sahabat petani. Dalam video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat fungisida dari beberapa bahan ini. Nah, di sini kami khususkan bahan yang akan kita pakai itu adalah ekstrak dari cangkang telur. Ini mungkin bisa diperlihatkan zoom sahabat petani. Ini adalah ekstrak dari cangkang telur, yang mana cangkang telur ini yang akan kita gunakan untuk menjadi bahan dasar untuk kita buat fungisida. Nah, karena pada video-video sebelumnya kita selalu mereview tentang penyakit antrak, yang mana pada musim ini sudah masuk musim penghujan dan sudah pasti sahabat-sahabat petani sekalian di lahan-lahan sahabat petani sekalian, khususnya yang menanam cabai, pasti mengalami namanya penyakit antrak. Nah, dalam kesempatan ini sahabat petani, kami ingin berbagi tentang informasi bagaimana cara mengekstrak cangkang telur untuk menjadi bahan fungisida untuk mengendalikan penyakit antraknosa. Nah, ini adalah cangkang telur yang sudah kami buat menjadi powder atau tepung bubuk cangkang telur. Nah, ini bahan dasar utama yang kita pakai. Yang kedua, silika bubuk. Nah, silika bubuk ini. Nah, ini adalah silika bubuk sahabat petani. Ini semua nanti kita ekstrak menjadi satu, kita formulasikan dengan cangkang telur. Yang selanjutnya di sini ada ekstrak klorofil daun. Ini kami ambil dari zat hijau daun atau klorofil yang ada di daun. Nah, ini kami ekstrak sehingga membentuk cairan. Ini tampak dicampur dengan air sama sekali sahabat petani. Ini murni adalah ekstrak dari zat klorofil yang ada di daun, tanpa kita tambah air sama sekali. Nah, ini kami ekstrak dan sudah kami fermentasikan sekitar 1 bulan lebih, dan ini menjadi bahan pelarut atau yang bisa disebut surfaktan untuk melarutkan powder dari cangkang telur dan silika bubuk yang sudah kami sediakan. Bahan yang selanjutnya yakni di sini adalah ada molase sahabat petani. Ini adalah molase. Ini nanti kita gunakan sebagai tambahan untuk bahan penambah dari ekstrak cangkang telur yang sudah kita buat. Nah, bagaimana tutorial selanjutnya? Mari kita praktekkan sama petani. Nah, yang pertama kali yang kita campur adalah cangkang telur yang sudah berbentuk powder. Ini sahabat petani, cangkang telur yang sudah berbentuk powder. Kita campur dengan silika. Kita campur dengan silika dulu. Hati, ini cukup berbahaya kita bubuknya. Bubuk. Yang selanjutnya akan kita larutkan dengan gas, dengan ekstrak dari klorofil atau zat hijau daun yang sudah kita ekstrak menjadi bentuk cairan. Nah, ini kita campur menjadi satu, sahabat sekalian. Kita larutkan menjadi satu. Hijau daun. Nah, ini harus kita aduk-aduk dulu ini biar dia tercampur merata. kopi ini sahabat petani. Kita campur merata antara silika dan ekstrak cangkang telur yang kita sudah buat menjadi tepung.
bahan silika dan ekstrak campur telur tercampur merata di dalam surfaktan yang sudah buat, yang kita buat dari ekstrak zat hijau daun atau klorofil daun, maka langkah selanjutnya adalah kita tambahkan molase yang sudah kita sediakan. Di dalam molase ini yang akan kita ambil adalah ekstrak asam amino dan juga ekstrak asam fulvik yang ada di dalamnya, itu sebagai bahan penguat dari ikatan silika dan kandungan-kandungan unsur hara mikro dan unsur hara makro, primer dan sekunder yang ada di cangkang telur, sahabat petani. Nah, fungsi asam amino itu adalah sebagai katalisator, sahabat petani. Katalisator itu bisa kita katakan, bisa dikatakan sebagai percepat reaksi dan juga bisa sebagai bahan pengikat beberapa unsur hara. Nah, sehingga dengan demikian molase itu kita ambil dari molase itu kita asam amino itu kita ambil dari molase yang sudah kita sediakan dari molase. Selanjutnya, sahabat petani, cairan ini akan kita fermentasikan kurang lebih selama 24 jam dan baru kita bisa aplikasikan di lahan sahabat petani yang terkena penyakit antrak. Nah, sahabat petani sekalian, ini adalah cara kita untuk membuat fungisida, sahabat petani sekalian. Yang bahan-bahan dasarnya itu adalah unsur hara makro yang dimana kita ambil dari ekstrak cangkang telur. Nah, cangkang telur itu pada dasarnya kan terdiri dari 3 bahan, terdiri dari beberapa bahan unsur hara. Yang pertama adalah unsur hara makro primer dan kedua adalah unsur hara makro sekunder. Apa itu? Yang pertama adalah unsur hara makro primer yang ada di susunan cangkang telur itu adalah kandungan fosfat, makanya ikatan cangkang telur itu begitu kuat. Selanjutnya, selain unsur hara makro primer tadi yang kita sebut fosfat, terdapat unsur hara makro sekunder yang mana terdiri dari yang pertama adalah unsur hara sulfur, unsur hara kalsium, dan unsur hara magnesium. Nah, apabila bahan-bahan tersebut kita formulasikan menjadi satu dengan zat-zat tertentu, itu nanti bisa kita gunakan menjadi sejenis bahan yang bisa kita gunakan sebagai fungisida. Nah, selanjutnya tadi kita menggunakan unsur hara mikro dari salah satu zat logam, yaitu silika. Silika ini adalah bentuk dari zat logam powder. Itu yang kita gunakan untuk memformulasikan unsur hara makro yang ada di ekstrak cangkang telur yang kita buat jadi powder tadi. Nah, itu yang kita campur dia menjadi satu dan kita larutkan dengan pelarut yang bersumber dari ekstrak klorofil daun. Nah, perlu sahabat petani ketahui bahwa dalam klorofil daun itu terdapat zat ya, karena kita ketahui bahwa dalam satu helai daun sahabat petani itu terdapat zat yang disebut dengan zat hijau daun atau klorofil daun. Nah, klorofil daun itu pada dasarnya kan sebagaimana pengetahuan umum yang kita ketahui bahwa zat klorofil daun itu sebagai bahan tempat diformulasikannya berbagai unsur-unsur hara yang diangkut dari akar ke daun tanaman, dan di daun tanaman itu diketahui bahwa dengan adanya zat klorofil daun itu, maka disitulah menjadi tempat proses
pembentukan zat-zat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu nanti berbentuk hormon, zat pengatur tumbuh, ataupun zat aktivator tumbuh tambahan, ataupun unsur-unsur hara yang berupa zat-zat kitin dan zat-zat lain, karbohidrat dan sebagainya yang akan salurkan ke seluruh bagian tanaman, yaitu ke batang, akar maupun ke daun itu sendiri. Nah, kenapa kita menggunakan ekstrak zat klorofil daun untuk memformulasikan bahan-bahan yang tadi? Karena apa? Klorofil daun itulah tempatnya diolahnya berbagai macam unsur hara, baik unsur hara mikro, makro, maupun zat organik untuk menjadi zat tertentu yang digunakan oleh tanaman untuk sebagai bahan makanan dan juga sebagai bahan pertahanan dari serangan penyakit, khusus penyakit yang akan kemungkinan menyerang tanaman itu sendiri. Nah, dengan ekstrak zat klorofil daun itulah kita bisa mengekstrak lagi, memformulasikan lagi beberapa unsur hara, baik itu makro maupun mikro, atau unsur hara yang lainnya, untuk kita formulasikan menjadi satu untuk menjadi bahan yang kami sebut dengan di sini adalah fungisida untuk mengendalikan beberapa penyakit. Nah, karena dalam kesempatan ini, dalam kendala musim ini kita banyak menghadapi kendala penyakit antraknosa, maka di sini kami buat khusus untuk mengendalikan penyakit antraknosa yang bahan-bahan dasarnya itu tadi, bahwa kami pertegas lagi sahabat tani, yakni ekstrak dari cangkang telur yang isinya berupa fosfor, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan kami formulasikan lagi dengan unsur hara logam lainnya, yakni dari silika powder, dan dari unsur hara lainnya, unsur hara organik seperti molase yang sudah kami paparkan di video seperti awal-awal video ini. Nah, ini adalah sahabat petani formulasi, dan kita akan fermentasikan dia ini sekitar 24 jam sehingga bisa kita gunakan nanti untuk penyemprotan di lahan sahabat petani sekalian yang terkena penyakit antrak. Nah, sahabat petani, ini dalam kesempatan kami mempertegas bagaimana membuat fungisida dari beberapa bahan, yakni dari tadi kami sebutkan bahwa ekstrak dari cangkang telur, yang mana cangkang telur itu berisi beberapa unsur hara atau zat. Yang pertama adalah unsur hara makro primer, yakni berupa kandungan fosfat. Yang kedua, unsur hara makro sekunder yang terdiri dari kalsium, sulfur, dan magnesium yang menyusun dari cangkang telur tersebut. Selanjutnya, bahan kedua yang kami pakai tadi adalah unsur hara mikro. Yang kami gunakan itu adalah silika powder atau silika tepung yang merupakan unsur hara logam yang kita pakai. Nah, sedangkan pelarut yang kami pakai tadi itu adalah surfaktan yang kami gunakan, adalah pelarut dari ekstrak klorofil daun. Nah, kenapa kami pakai ekstrak klorofil daun? Perlu kami tegaskan di sahabat petani sekalian bahwa dalam satu helai daun tanaman itu terdapat begitu besar dari zat klorofil daun. Karena zat klorofil daun itulah bahan utama sebagai tempat dapur untuk melakukan reaksi kimia dari tanaman. Nah, di dalam klorofil daun itu unsur-unsur hara yang disuplai dari akar yang dibawa dari dalam tanah, yaitu air, unsur hara makro, unsur hara makro sekunder, unsur hara makro primer, maupun unsur hara mikro dan zat organik itu disuplai ke dalam daun. Nah, di dalam zat klorofil daun itulah diekstrak, diformulasikan menjadi bahan makanan dan bahan-bahan untuk mempertahankan diri, zat-zat yang dapat mempertahankan diri dari tanaman itu sendiri. Nah, ekstrak dari zat klorofil ini kami ekstrak tanpa menggunakan air. Nah, kita tidak boleh menggunakan air untuk ekstrak zat ini, zat klorofil yang ada di daun atau tanaman itu sendiri. Nah, namun kita ekstrak dia menggunakan bahan katalisator tertentu untuk mengambil zat ini. Nah, setelah dalam bentuk cairan kayak tadi, nah itu kita tuangkan ke dalam beberapa bahan yang kita formulasikan tadi untuk sebagai bahan pelarut atau disebut dengan surfaktan, untuk melarutkan dan mengekstrak dan memformulasikan zat-zat atau unsur-unsur hara makro atau mikro tadi agar bisa dipakai untuk menjadi bahan fungisida. Selanjutnya, untuk menguatkan bahan tadi kami menggunakan bahan molase, di mana molase itu terdapat unsur hara asam zat asam amino, mohon maaf, bukan unsur hara tapi zat asam amino dan zat asam fosfik, yang mana zat-zat kedua zat tersebut
sekali sebagai bahan pengikat dari unsur-unsur hara makro, unsur-unsur hara mikro untuk diikat menjadi unsur hara tertentu atau zat-zat tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan makanan atau bisa juga sebagai bahan pertahanan dari tanaman itu sendiri. Nah, dalam video kali ini, tutorial ini, pencampuran atau formulasian dari bahan-bahan tersebut tadi ini kita gunakan sebagai fungisida untuk mengendalikan penyakit antraknosa, karena antraknosa itu hanya bisa kita kendalikan dengan menggunakan beberapa unsur hara dari bahan aktif atau zat-zat logam atau dari unsur-unsur hara makro atau unsur hara mikro sekunder yang kita gunakan tujuannya adalah memperkuat sel-sel dari buah, dan kedua adalah untuk membunuh spora jamur yang nempel pada kulit buah tanaman cabai atau tanaman-tanaman yang lainnya yang kemudian terkena antraknosa. Nah, sedangkan unsur hara yang kita campurkan tadi, baik itu unsur logam maupun unsur makro primer sekunder, itu berfungsi untuk, pertama adalah kalau unsur logam itu adalah untuk membunuh spora jamur yang ada yang nempel pada buah cabai, sedangkan unsur hara makro baik sekunder maupun primer tadi adalah untuk memperkuat sel-sel atau kulit terluar dari buah itu sendiri, sahabat petani sekalian. Nah, mungkin cukup penjelasan dari kami mengenai bagaimana metode membuat fungisida dari unsur hara makro dan unsur hara mikro, baik khususnya kandungan logam itu sendiri, sahabat petani, untuk mengendalikan penyakit antraknosa. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana prosesnya, nanti kita buat tutorial penyemprotan di lahan yang terkena penyakit antraknosa. Tahap selanjutnya, sahabat petani, setelah bahan-bahan yang kita formulasikan tadi tercampur rata, maka hasil dari pencampuran kita ini akan kita fermentasikan kurang lebih selama 24 jam. Nah, selanjutnya kita ini akan masukkan ke dalam botol untuk kita fermentasikan.